Yo halo semuanya, gimana kabar kalian? Pasti baik-baik aja ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan merangkum alur cerita film The Night Shifter. Film ini menceritakan Stenio adalah seorang pria Brazil yang bekerja pada malam hari di sebuah kamar mayat di rumah sakit. Stenio mempunyai kemampuan aneh, yaitu dia bisa berbicara dengan mayat. Setiap jenazah yang masuk ke kamar mayat pasti menceritakan kisahnya pada Stenio, baik bagaimana dia terbunuh ataupun rahasia kelam yang dimilikinya saat masih hidup. Oke, tanpa basa-basi langsung ke ceritanya aja dah. Skuy. Scene pertama kita diperlihatkan sebuah mobil ambulan yang sedang tergesa-gesa membawa korban pembunuhan yang ditikam sampai mati, dan mobil itu bertujuan ke kamar mayat. Sesampainya di kamar mayat, mereka berdua pun memberikan mayat itu ke Stenio. Setelah mereka berdua pergi, Stenio pun berbicara dengan mayat tersebut dan bertanya. Dan Stenio pun bertanya, siapa namamu? Lalu Stenio menghubungi keluarga dari korban tersebut. Hari demi hari pun dilalui oleh Stenio di kamar mayat. Pada suatu ketika, Stenio sedang berbicara dengan mayat dan ia bertanya, siapa namamu? Lalu mayat itu menjawab, namanya Sujo. Dan Sujo pun berkata bahwa ia mati karena ditusuk dari belakang oleh Detinho. Lalu Sujo pun meminta tolong ke Stenio agar Stenio memberitahu ke saudaranya bahwa ia ditusuk dari belakang oleh Detinho. Tetapi Stenio menolaknya karena takut hal buruk terjadi. Dan seketika Sujo pun memberitahu rahasianya ke Stenio bahwa ia membunuh ayahnya dengan saudaranya yang bernama Jonas. Dengan alasan ayahnya kejam terhadap ibunya. Sujo dan Jonas pun membunuhnya dengan menikam 3 kali di dadanya dan melemparkannya dari jembatan. Dan pada suatu ketika Stenio dapat mayat dan mayat itu adalah teman Stenio. Temannya memberitahu ke Stenio bahwa istrinya telah selingkuh darinya dan temannya pun memberitahu istrinya selingkuh dengan Jaime. Dan Stenio pun pergi dari tempat tersebut lalu ia menuju toko Jaime untuk memastikan apakah benar Jaime telah berselingkuh dengan istrinya. Malam hari pun tiba. Stenio yang sedang memata-matai istrinya ternyata benar bahwa istrinya telah selingkuh dengan Jaime. Stenio pun terlihat kesal dan kecewa. Pagi hari pun tiba, saat Stenio sedang menonton berita, ia melihat Jonas yang muncul di berita. Jonas adalah saudara Sujo yang meninggal ditusuk. Lalu Stenio pun berniat ingin menghampiri Jonas, saudara dari Sujo, ingin memberitahu bahwa ia tahu siapa yang telah membunuh Sujo. Saat Stenio dan Jonas sedang berbicara, Stenio pun memberitahu bahwa orang yang telah membunuh Sujo ialah Jaime. Oke, di sini kita tahu Sujo itu dibunuh oleh Detinho, bukan Jaime. Ternyata Stenio telah memfitnah Jaime, ya karena kesal dan dendam lah telah selingkuh dengan istrinya. Dan orang ini nih yang namanya Detinho yang sudah ngebunuh Sujo dan berkhianat. Tapi Stenio tidak jujur. Tetapi Jonas tampaknya tidak percaya terhadap Stenio. Lalu Stenio memberitahu rahasia Sujo dan Jonas yang telah membunuh ayahnya karena membela ibunya. Seketika Jonas pun percaya dan Jonas berniat ingin membunuh Jaime. Lalu pada malam hari, saat Jaime dan istrinya Stenio sedang keluar, ternyata sudah diincar oleh Jonas dan kawan-kawan. Saat Jaime sedang ngobrol dengan Odette, yaitu istrinya Stenio, tiba-tiba mereka berdua dikepung oleh Jonas dan kawan-kawan. Dan Jaime pun dibunuh oleh Jonas dengan cara digorok lehernya. Lalu istrinya Stenio pun dibunuh oleh anak buah Jonas. Jonas dan kawan-kawan pun pergi dari situ. Pagi hari pun tiba, saat Stenio sedang berjalan pulang, ia melihat istrinya meninggal mengenaskan. Saat sedang di kamar mayat, Odette dan Stenio pun berbicara. Dan Odette pun tahu bahwa ia mati karena rencana Stenio. Odette pun dendam terhadap Stenio. Pada suatu hari, saat Stenio berada di kamar mayat, ia mendapatkan mayat dengan badan yang sudah tercincang. Dan lebih parahnya lagi, badan mayat itu, tulang punggungnya telah hilang. Setelah beberapa hari, singkat cerita Stenio berniat ingin merayakan hari ulang tahun anaknya. Dan Stenio pun mengadakan pesta di rumahnya. Stenio pun memberikan hadiah ke anaknya. Saat anaknya membuka kado tersebut, tak diduga ternyata kado itu berisi tulang punggung mayat yang telah hilang saat di kamar mayat. Malam hari pun tiba, saat Stenio sedang menonton TV, ia ternyata diteror abis-abisan sama arwah istrinya. Bukan hanya Stenio, ternyata anaknya pun diteror.
dan berniat ingin membunuhnya, tetapi dengan cepat Lara pun langsung menolong anak tersebut. Oke, di sini sedikit info, Lara ini kenalan Stenio ya. Semenjak istrinya meninggal, Lara lah yang mengasuh anaknya Stenio. Oke, lanjut. Stenio yang kesal dengan teror terus-terusan oleh arwah istrinya, ia berniat ingin membakar semua barangnya. Pagi hari pun tiba, Stenio yang sedang mencari Lara, ia bertanya kepada kedua anaknya dan mereka pun tidak tahu. Dan seketika ada seseorang yang datang ke rumah Stenio dan memberitahu bahwa Lara telah meninggal dan berada di kamar mayat. Singkat cerita, saat Stenio sedang di kamar mayat, ia melihat Lara. Tiba-tiba Lara pun bangun dan sontak ia pun kaget saat melihat sekelilingnya ada banyak mayat. Dokter pun memberitahu bahwa Lara hampir mati, gagal pernafasan dan detak jantungnya telah berhenti. Lara seharusnya telah mati, namun ia bangun. Ya, ini namanya bisa disebut mati suri lah. Setelah beberapa hari saat malam, Stenio pun menghampiri Lara. Ternyata Lara berniat ingin mengajak Stenio mantap-mantap. Saat sedang mantap-mantap, ia pun menusuk dirinya sendiri dengan pisau. Ternyata Lara dirasuki oleh ODT. Lara yang dirasuki ODT pun berniat ingin membunuh Stenio dan mereka pun baku hantam. Singkat cerita, setelah mereka baku hantam, Lara pun sadar ternyata ODT telah keluar dari raga Lara. Dan di saat itulah Stenio berbicara jujur di depan Lara dan anak-anaknya bahwa Stenio telah membunuh ODT dan Jaime. Setelah Stenio jujur, Stenio pun menghampiri ODT dan mereka berdua pergi bersama arwah gentayangan lainnya. Dan film pun tamat. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, klik tombol like ya. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video baru, klik tombol subscribe ya. Oke, gue ucapkan terima kasih lagi dan gue undur diri dulu. Ciao.